apoteker. Kenapa saya sampaikan begini? Kebanyakan dari teman-teman farmasis itu bekerja di apotek, kemudian juga di PBF, di rumah sakit. Nah, saya ingin bicara khusus tentang yang bicara di apotek. Izin apotek itu kan diberikan kepada apoteker. Prinsipnya, kalau kita bisa menjalankan sendiri atau kita berkomunitas dengan para apoteker, kita kan tidak perlu lagi dengan TTK. Prinsipnya kan seperti itu. Kenapa di Indonesia masih memberlakukan TTK? Karena memang kita kekurangan tenaga apoteker. Jadi saya harap entah 10 tahun yang akan datang tidak ada lagi TTK, semuanya apoteker. Jadi sarana pelayanan kefarmasian nanti isinya apoteker semua. Jadi kita berkomunitas bersama di situ, kita menjalankan praktek bersama, isinya hanya apoteker. Hanya ada di Indonesia yang isinya apoteker plus TTK. Sebetulnya saya tidak setuju, atau saya kurang setuju di mana pemerintah memberlakukan, sebetulnya di undang-undangnya tidak ada. Itu hanya tambahan saja ya. Pemerintah memberlakukan setiap mengurus izin apotek harus ada TTK-nya. Kenapa hal itu terjadi? Karena apa? Karena memang saat ini kita kekurangan tenaga apoteker. Karena kekurangan tenaga tersebutlah sehingga pemerintah berasumsi harus ada tenaga teknis kefarmasian. Jadi harapan saya 10 tahun yang akan datang tidak ada lagi TTK tapi semuanya apoteker. Kalau semua sudah dipegang oleh apoteker, otomatis aspek independen kita itu sangat terakui. Berbeda sekali dengan saat ini apabila kita bekerja dengan masih dalam komunitas yang bermacam-macam. Ada apotekernya, ada TTK, dan lain-lain. Makanya saya mensupport teman-teman adik-adik ini nanti yang dari D3 agar melanjutkan kepada jenjang S1 kemudian profesi apoteker. Itu pendahuluan dari saya. Saya ingin memperkenalkan organisasi yang saat ini disebut dengan Ikatan Apoteker Indonesia. Tapi saya juga ingin memperkenalkan sedikit tentang organisasi yang dihimpun untuk tenaga dari D3 dan S1, yaitu namanya PAVI. Nah, saya bicara dulu tentang PAVI. Jadi adik-adik nanti yang dari D3 dan S1 yang amat sangat sayang sekali, itu nanti akan terhimpun dalam namanya PAVI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Kemudian, adik-adik nanti yang berprofesi sebagai apoteker akan bergabung di dalam namanya Ikatan Apoteker Indonesia. Pemerintah mengapa mengatur regulasi seperti ini? Jadi tenaga kesehatan yang seprofesi setelah jenjang kefarmasian dalam hal ini apoteker itu wajib membentuk kolegium, di mana untuk apoteker itu dinamakan dengan Ikatan Apoteker Indonesia. Tujuannya apa? Itu untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan martabat dan etika profesi tenaga kesehatan. Dalam hal ini maksudnya adalah apoteker. Lalu pertanyaannya, apakah boleh tenaga kesehatan yang satu profesi membentuk lebih dari satu organisasi profesi? Jelas tidak boleh. Ini sudah diatur resmi oleh pemerintah, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang organisasi profesi, itu tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Jadi organisasinya apoteker adalah IAI.
Lalu bagaimana dengan D3 dan S1 dalam hal ini farmasi? Ya mereka tidak bisa disebut sebagai profesi. Karena apa? Karena belum menjalani jenjang pendidikan S1. Dilanjutkan dengan pendidikan profesinya. Yang dimaksud profesi atau profesional adalah keahlian di mana diperoleh setelah menjalankan pendidikan D1 dilanjutkan dengan pendidikan profesi sesuai dengan profesi yang diinginkan. Kalau farmasi otomatis pendidikan profesi apoteker. Jadi pembentukan organisasi ini sesuai dengan perundang-undangan. Jadi ada dasarnya. Kalau saat ini umpamanya muncul lagi organisasi profesi di luar IAI, sah enggak? Kalau menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini tentunya tidak sah. Kenapa pemerintah membentuk itu, mengatur seperti itu? Agar memudahkan pemerintah dalam mengatur tenaga kesehatan, kemudian memudahkan untuk berkoordinasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Inilah maksudnya pemerintah mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Saya yakin teman-teman sejawat juga pasti belum banyak yang tahu tentang hal seperti ini. Kemudian saya akan bercerita sedikit tentang IAI. Awal mula dari IAI itu dibentuk pertama kali pada tahun 1955. Dulu namanya Ikatan Keluarga Apoteker. Ya, Ikatan Apoteker Indonesia, tapi namanya IKA, Ikatan Apoteker Indonesia itu tahun tanggal 17 sampai 18 Juni 1955. Lalu muncul pertanyaan, pada saat itu kebutuhan apoteker itu banyak, tapi jumlah apoteker sedikit. Kemudian yang tersedia hanya kebanyakan adalah sarjana farmasi. Maka banyak yang baru menempuh jenjang S1 farmasi ditarik oleh pemerintah untuk dijadikan pegawai pemerintah untuk membidangi bidang farmasi ini. Pertama kali pendidikan farmasi di Indonesia itu yang pertama kali adalah setelah Indonesia merdeka adalah Universitas Gadjah Mada. Lalu disusullah oleh ITB. Nah, bagaimana dengan pendidikan farmasi pada saat itu? Pendidikan farmasi pada saat itu sangat sulit. Untuk menempuh S1 saja bisa sampai 10 tahun. Bahkan saudara saya itu untuk kuliah dapat sampai apotek itu sampai 12 tahun lebih. Karena saking sulitnya. Pengajarnya pun juga tidak banyak. Maka karena kebutuhan pada saat itu, kebutuhan akan tenaga farmasi sangat luar biasa, banyak yang tidak sampai kepada apoteker. S1 diambil dulu oleh pemerintah, semacam-macam seolah-olah seperti wajib kerja. Dulu adanya wajib kerja, dulu istilahnya itu wajib kerja. Nah, akhirnya karena di situ ada dua jenjang sarjana, ada apoteker sebagai profesinya, kemudian ada sarjana farmasi, maka pada tahun 1965 dirubahlah Ikatan Apoteker Indonesia itu, di mana sarjana farmasi juga bergabung di dalamnya, berubah menjadi nama ISPI. Nah, setelah itu dalam perkembangannya karena tuntutan undang-undang juga, maka pada Kongres 2009 di Hotel Bidakara, kita kembali lagi kepada bukan pakai nama ISPI lagi, tapi murni Ikatan Apoteker Indonesia dengan singkatan IAI. Bagaimana dengan sarjana farmasi?
sarjana farmasi, kalau ingin bergabung dengan IAI maka harus mengambil kuliah dulu profesi apoteker. Kalau enggak mengambil profesi apoteker, ya bergabung dengan PAVI. Ini sejarahnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian aspek legal hukumnya apa? IAI ini. Ya ada keputusan Menteri Hukum dan HAM di tahun 2013. Ada nomornya, yaitu nomor AHU 17.AH0107 tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013. Ini sebagai aspek legal hukumnya. Kemudian pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang menetapkan memberikan pengesahan akte pendirian Ikatan Apoteker Indonesia itu ada di notarisnya, itu ada nomornya juga. Jadi IAI ini suatu organisasi yang secara baik aspek legal hukum maupun keabsahannya sudah sah. Jadi nanti ke depan tidak ada lagi perkumpulan apoteker tandingan, itu enggak ada. Jadi pasti tidak akan diakui oleh pemerintah. Ini sejarahnya ya. Kemudian saya kira kalau lambang-lambang nanti adik-adik pasti akan tahu semua lah. Gimana lambangnya, gambar bensin, kemudian di situ ada gelas, ada ular, ada tulisan IAI, kemudian benderanya kita berwarna kuning emas, ada tulisan, ada bensinnya, ada I dan sebagainya, ada padi kapas. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit begini. Bagaimana pandangan sosial kita dengan organisasi ini? Ya, terkait dengan keorganisasian, yang pertama yang terkait dengan keorganisasian yaitu bagaimana seseorang meletakkan diri sebagai bagian dari perkumpulan orang-orang yang terorganisir dan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan dalam mekanisme dan dinamika pengambilan keputusan atau kebijakan organisasi. Ini pandangan sosialnya yang terkait keorganisasian. Bagaimana yang terkait dengan keprofesionalan? Yaitu bagaimana seseorang melihat atau meletakkan diri sebagai bagian dari tenaga kesehatan atau apoteker yang memiliki tugas, fungsi, dan otoritas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam ini ada undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, ada Permenkes, serta ada standar profesi yang dikeluarkan oleh organisasi atau kolegium atau himpunan dari Seminat. Kalau kita sebagai apoteker tentunya ya organisasi profesi kita Ikatan Apoteker Indonesia. Kesimpulannya begini. Jadi tidak ada langkah individual yang benar-benar bebas tanpa terikat oleh peraturan yang dibuat oleh organisasi maupun peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi satu-satunya profesi di Indonesia yang paling banyak diatur oleh regulasi adalah profesi apoteker. Bagaimana dengan kedokteran? Regulasi yang mengatur masih kebanyakan dari apoteker. Karena apa? Profesi kita ini profesi yang amat sangat sulit sebetulnya. Kenapa dibilang amat sangat sulit? Karena keahlian kita itu bisa membidangi hampir semua keprofesian, kecuali kedokteran. Alumni dari atau apoteker yang sudah melakukan sumpahnya, itu bisa bekerja di mana saja. Jangan hanya terpaku di rumah sakit, PBF, klinik, dan sebagainya. Bukan di situ sebetulnya. Banyak instansi atau lembaga yang memerlukan keahlian seorang apoteker. Bea cukai pun perlu, ketentaraan perlu, kepolisian perlu, bahkan bank pun perlu. Dinas pertanian perlu apoteker.
Banyak. Mungkin ini yang tidak pernah disangka oleh teman-teman sejawat semuanya. Di sisi lain, profesi kita adalah profesi yang amat sangat, saya katakan tadi, sulit ya. Satu kaki kita ada di penjara sebetulnya. Satu kaki kita ada di luar. Karena kita berkaitan dengan nyawa manusia, apabila kita salah, maka pantat kita didorong kita masuk ke dalam penjara. Itulah makanya dibutuhkan suatu kehati-hatian. Kemudian kemana arah dan langkah IAI? Mungkin nggak ada di slide situ ya Mbak ya. Arah dan langkah IAI adalah meningkatkan motivasi dan kompetensi anggota. Saya ulang ya, meningkatkan motivasi dan kompetensi anggota. Kemudian menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan organisasi profesi dan bidang lainnya. Salah satu contoh begini, kalau di rumah sakit, trennya sekarang adalah kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita berkolaborasi. Apa untungnya kolaborasi? Banyak. Jadi sekarang kalau di rumah sakit kita visitor pasti dengan dokter. Pilihan obat sama dokter yang mendiagnosa, dokter yang mengintervensi pasien, pilihan obat diserahkan kepada seorang apoteker. Inilah tren yang saat ini terjadi, yaitu dengan namanya kolaborasi. Di situ kolaborasinya tidak hanya dokter dengan apoteker, tapi juga ada perawat, ada ahli gizinya. Kita visitor bareng-bareng. Kemudian menyelenggarakan berbagai kegiatan keorganisasian dan keprofesian, kemudian memantapkan peran anggota dalam upaya satu mencegah pencemaran nama baik profesi. Arah dan langkahnya. Kemudian melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat. Memelihara kesehatan masyarakat secara preventif dan promotif, kemudian memanfaatkan dan ikut mengamankan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Barangkali Bapak Ibu pengajar di STM Muhammadiyah tahu apa tujuan dibuat undang-undang. Kalau kita tidak paham dibuat tujuan undang-undang, kita tidak akan tahu apa itu isi undang-undang sebetulnya. Kita harus tahu dulu, terutama undang-undang yang berkaitan dengan kefarmasian. Ada di depan, di prolog depan itu ada. Tujuan daripada dibuat undang-undang ini adalah satu, kepastian hukum umpamanya, meningkatkan mutu pelayanan, melindungi masyarakat dari antara lain seperti itu. Nah ini ibu dosanya ketawa ini karena tidak tahu bisa jadi nih. Jadi sebelum kita membaca perundang-undangan, kita harus tahu dulu maksud dan tujuan di situ. Kalau sudah kita paham itu, ke dalamnya kita akan mudah untuk mengetahuinya. Kemudian arah dan langkah IAI kepada anggotanya adalah memberikan advokasi anggota terkait masalah hukum. Bila suatu saat di dalam kita berpraktek, kita punya masalah hukum, tugas organisasilah untuk memberikan advokasi kepada anggotanya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, nanti kalau sudah menjadi seorang apoteker, berpraktek, ada masalah hukum, jangan lari keluar, jangan lari ke pengacara, salah. Nanti akan digorok, diambil uang kita. Larilah kepada organisasi profesi. Loh kok lari ke organisasi profesi? Di organisasi profesi ini kita sudah punya pengacara sendiri yang dibiayai oleh organisasi. Jadi anggota tidak perlu mengeluarkan uang sepersen pun untuk membayar pengacara. Apakah di
organisasi profesi ini banyak apoteker yang ahli hukum, banyak. Banyak apoteker yang S2, S3-nya sebagai master hukum. Mungkin Pak Joni Muhir, itu yang sekarang bintang 1 polisi itu S2 hukum. Mungkin teman-teman nggak kenal ya, apoteker. Ada yang sudah bintang 1. Kebetulan juga punya S2, S3-nya hukum. Kemudian arah dan langkah YAI adalah melakukan upaya advokasi terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah terkait praktek. Apabila teman-teman ada regulasi yang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah ternyata menghambat praktek dari teman sejawat, kewajiban organisasilah untuk memberikan advokasi kepada pemerintah. Kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tujuan daripada ikatan. Lalu apa nilai dasar dari organisasi ini? Ada di slide-nya ya, nilai dasarnya ya Bu ya. Itu bertanggung jawab, kesemangatan, jadi semangat kesejawatan, kemudian pengabdian, keteladanan, kemanusiaan, hukum, etika, dan profesional. Nah, dari nilai dasar inilah maka sifat ikatan kita adalah mandiri dan independen, seperti yang pernah saya sampaikan tadi di depan. Slide-nya dilanjut, Bu. Halo? Kemudian tujuan dari organisasi adalah menyiapkan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang berbudi luhur. Kenapa saya masuk berbudi luhur? Profesi apoteker kan sebetulnya kan pekerjaan yang banyak cobaannya. Karena apa? Pertama, kita berkaitan dengan masalah obat yang di mana obat tersebut menjadi kekuasaan dari apoteker. Sehingga apa? Seringkali terjadi penyalahgunaan kewenangan tersebut, terjadi penyalahgunaan profesionalisme yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang apoteker. Dalam hidup, satu hal yang saya yakin 1001 orang bisa menjalani adalah menjalankan sumpah. Menjadi seorang apoteker harus melalui sumpah. Sumpahnya demi Allah. Saya berjanji. Nah, inilah yang paling berat untuk bisa dipenuhi oleh seorang apoteker untuk menetapi sumpah tersebut. Bukan saya mengecilkan hati adik-adik sekalian, bukan. Tapi kita harus lebih berhati-hati dengan sumpah, karena sumpah kita akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai sumpah apoteker hanya dijadikan aspek legal untuk mendapatkan gelar sebagai seorang apoteker. Berat, nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya, tujuannya adalah membina, menjaga, dan meningkatkan profesionalisme apoteker, sehingga mampu menjalankan praktek kefarmasian secara bertanggung jawab. Ini, saya sebagai seorang ketua cabang mempunyai kewajiban itu, maka saya sering melakukan pendidikan berkelanjutan,
kadang mengadakan workshop, kemudian kadang juga mengadakan pelatihan yang sifatnya terbatas. Kadang FGD juga pernah kita lakukan untuk teman-teman di Puskesmas, itu sudah 2 kali kita lakukan dalam tahun 2019. Kemudian memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggota dalam menjalankan praktek profesi. Tadi sudah saya sampaikan, kita ada namanya advokasi, ada pembelaan, ada kepastian hukum yang bisa menjadi hak dari teman-teman sejawat sebagai anggota daripada organisasi. Kemudian memperluas dan mengembangkan kerjasama dengan organisasi profesi lainnya, baik nasional maupun internasional. Saya kira ini tidak perlu kami jelaskan, itu tujuannya tadi. Kemudian apa maksud dari didirikannya organisasi profesi ini? Yaitu untuk mewujudkan apoteker yang profesional. Nanti adik-adik apabila sudah sumpah sebagai seorang apoteker, atau sebelum disumpah nanti akan ada namanya pengenalan organisasi pada calon apoteker. Nanti di situ akan diberikan materi tentang kode etik dan disiplin, kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga kita paham betul sebelum kita disumpah sebagai seorang apoteker. Kembali lagi kepada maksudnya tadi, yaitu mewujudkan apoteker yang profesional, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia. Jadi pas sesuai dengan tujuan daripada undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan, baik Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 maupun Undang-Undang Tenaga Kesehatan Undang-Undang nomor 9 tahun Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan maupun Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Itu jelas sekali maksud dan tujuannya sama persis. Kemudian apa fungsi ikatan? Fungsi ikatan menjalin, membina hubungan kerjasama dengan organisasi, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Ini saya sampaikan pada saat ini ketua PAFA-nya, itu ketuanya Farmasis Asia Pasifik itu dari Indonesia. Hadi Pratomo dari kebetulan juga kakak kelas saya, angkatan 82. Kemudian memantapkan peran apoteker di dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyelenggaraan atau penyalahgunaan obat-obatan, kemudian memelihara kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan preventif dan promotif. Saat ini yang digalakkan oleh pemerintah dengan namanya Gema Cermat. Jadi ada keputusan menterinya dari Gema Cermat tersebut, kemudian kita bentuk AOC. Agent of Change Apoteker. Kita ada anggota kita kurang lebih ada 60, tapi yang aktif kurang lebih ada 40. Nah, teman-teman, siapa yang bisa bergabung di situ? Yang bisa bergabung adalah yang bekerja di layanan. Contohnya, yang di komunitas apotek, kemudian puskesmas, klinik, itu bisa bergabung di dalam AOC. Mereka kita training kurang lebih 2 hari, kemudian mendapatkan sertifikat, kemudian baru sah menjadi anggota AOC. Nah, anggota AOC inilah yang saat ini menjadi ujung tombak dari YAI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian memberikan advokasi, tadi sudah saya sampaikan ya, yang berkaitan dengan masalah hukum.
Saya kira fungsi dari ikatan sudah jelas sekali. Kemudian tugas ikatan juga tadi sudah melindungi anggotanya, kemudian mempersatukan anggotanya, kemudian membina anggotanya, kemudian mengayomi anggotanya, dan membudayakan anggotanya. Memberdayakan sebetulnya itu salah. Mohon maaf, itu salah menulisnya ya. Kemudian siapa saja anggota IA itu? Saat ini ada 3 anggota, yaitu anggota ikatan, yaitu anggota biasa, seperti saya anggota biasa. Kemudian anggota luar biasa. Biasanya anggota luar biasa ini adalah anggota yang diangkat oleh pengurus pusat, biasanya para mantan ketua umum yang memiliki kontribusi sangat luar biasa. Kemudian anggota kehormatan. Apa ada anggota kehormatan? Ada. Ketua PAPI pusat itu saat ini menjadi Pak Pahit Bafen, itu menjadi anggota kehormatan IAI. Mantan kepala BPUM yang sebelum yang ini juga menjadi anggota kehormatan IAI. Lalu pertanyaannya, apakah kalau kita sudah menjadi anggota IAI kita akan tetap menjadi anggota terus? Belum tentu. Kita bisa diberhentikan atau kita bisa berhenti karena beberapa hal. Yang pertama karena atas permintaan sendiri. Kemudian diberhentikan. Apa ada anggota apoteker yang diberhentikan? Ada. Saat ini ada 2 apoteker di Jawa Timur yang diberhentikan atau dicabut serkomnya untuk 10 tahun yang akan datang. Karena apa? Mereka memiliki SIPA 5 dengan cara memasukkan dokumen-dokumen. Nah, ini sudah menyimpang dari tujuan didirikannya ikatan, yaitu tadi yang pernah saya sebutkan adalah berbudi luhur. Kalau sudah melakukan pemalsuan dan sebagainya, itu otomatis kita anggap sebagai orang yang berbudi asor, berbudi rendah. Kemudian karena meninggal dunia. Kalau untuk persyaratan saya kira hal-hal yang umum ya, jadi tidak perlu kami perjelaskan. Kemudian juga kepengurusan, sedikit saya perkenalkan kepengurusan itu ada pengurus pusat. Di pusat nanti ada namanya pengurus pusat, kemudian majelis etik dan disiplin. Ini yang akan mengatur anggota di dalam hal untuk bisa menetapi daripada keputusan organisasi maupun peraturan-peraturan organisasi. Kemudian ada pengawas pusat. Fungsi pengawas adalah mengawasi daripada pelaksanaan program. Pelaksanaan program ya, bukan mengawasi pengurusnya, bukan. Mengawasi pelaksanaan program yang sudah diputuskan di dalam kongres, rakernas maupun rakornas. Kemudian untuk di tingkat provinsi itu ada namanya pengurus daerah, kemudian majelis etik dan disiplin daerah, kemudian pengawas daerah. Kalau untuk di tingkat cabang, hanya ada pengurus cabang dan penasehat organisasi. Lalu bagaimana pengawasan programnya? Pengawasan programnya menjadi tanggung jawab daripada pengawas daerah. Ini untuk pengenalan organisasi sendiri. Kemudian tadi saya sampaikan bahwasannya organisasi IA itu adalah
bersifat mandiri dan independen. Lalu, bagaimana organisasi meletakkan otoritas profesional individualnya? Organisasi menghormati dan menjunjung tinggi, tidak mencampur tangani hak atau kewenangan individu untuk mengambil keputusan-keputusan profesional seorang apoteker yang telah bersurat izin praktek. Jadi, ya tidak bisa mengintervensi teman-teman di dalam hal ini dalam berprakteknya. Kenapa? Masing-masing apoteker sudah disumpah, sudah terikat dengan sumpahnya, mempunyai hak melekat pada dirinya. Dengan sumpah itu kan otomatis kita mempunyai hak yang melekat pada diri kita. Contohnya apa? Apoteker bisa menolak atau bisa melayani, memberikan pelayanan farmasi dari permintaan seseorang, baik itu dokter maupun pasien, itu adalah hak dan wewenang individu apoteker berdasarkan hukum profesi. Jadi pertanggungjawaban pribadi yang tidak dapat dicampur tangani oleh siapapun. Inilah kelebihan daripada seorang apoteker. Jadi keprofesional kita secara pribadi itu tidak bisa diintervensi oleh organisasi. Kemudian organisasi menciptakan suasana dan aturan sosial kesejawatan yang saling menghormati satu sama lain supaya tidak terjadi tubrukan atau tabrakan kepentingan. Nah, ini diatur. Salah satu contohnya adalah apoteker melakukan panel dispensing atau panel distribusi itu dilarang. Akan diberi sanksi oleh organisasi profesi. Di organisasi ada namanya kode etik. Selain kode etik, pemerintah juga mengatur dengan namanya perundang-undangan, kaitannya dengan disiplin. Lalu apa bedanya etika dan disiplin? Kalau kita melanggar etika, maka kita akan mendapatkan sanksi dari organisasi profesi. Kalau kita melanggar disiplin, maka kita akan mendapatkan sanksi hukum yang sudah diatur oleh pemerintah. Salah satu contohnya, baik di Undang-Undang Tenaga Kesehatan maupun Undang-Undang Kesehatan, apabila tenaga kesehatan melakukan praktek tidak memiliki surat izin praktek, maka akan dikenakan denda sekian ratus juta atau hukum penjara sekian tahun. Ada di situ di pasal 186, 187. Jelas sekali. Kemudian organisasi harus melindungi dan menjamin setiap anggota agar dapat menjalankan tugas profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya begini. Memperjelas atau mempertegas tata laksana SOP oleh apoteker dari tekanan pihak ketiga. Jadi standar dari kita berpraktek agar kita tidak menyimpang, maka sebelum melakukan praktek kita harus mempunyai standar operasional prosedural atau SOP. Ini wajib. Kita bekerja berdasarkan SOP tersebut. Apabila kita sudah melakukan pekerjaan kita sesuai dengan SOP tersebut, maka bila di kemudian hari atau bila di saat itu juga terjadi permasalahan selama kita mengikuti SOP yang sudah ditentukan, maka kita akan terselamatkan dari permasalahan. Inilah pentingnya kita membuat SOP. Nah, nanti tolong adik-adik minta diajarin oleh Bapak Ibu dosennya. Bagaimana kita membuat SOP. SOP itu kan banyak.
Contohnya SOP penerimaan barang bagaimana Bu? Kemudian SOP kita mengerjakan resep bagaimana Bapak Ibu? Banyak SOP itu. Mungkin kalau kita berpraktek di apotek, SOP kita sampai ada 20 SOP karena banyak hal yang dikerjakan yang masing-masing memiliki tata urutan dengan tata cara tersendiri. Kemudian, mohon maaf ini tidak ada di slide, bagaimana hukum organisasi? Hukum organisasi ada dua, tadi sudah saya sebutkan internal. Internal itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu dibuat pada saat kongres. Hanya bisa dibuat atau dirubah pada saat kongres atau kongres luar biasa. Di situ ada kode etik, kemudian ada PO, ada SK, dan lain-lain. Kemudian eksternalnya peraturan perundang-undangan. Mas Warno. Maaf Pak, berhenti. Saya ngajar. Mohon tenang ya. Ada gangguan teknis.
Halo. Halo. Iya, Pak. Sudah Kedengaran, terdengar? Bu? Oke, Ya, oke, terdengar, lanjut. Pak. Ya. Nah, nggak bisa dilanjut. Ya, Bu, udah terdengar, Bu. Ya. Mohon maaf tadi yang putusnya dari halo. Halo. Iya, Pak. Mangga. Dilanjut, Oke, Pak. dilanjut, Bu. Dilanjut. Ya. Tolong musiknya dimatikan. Tolong pamer bojo barunya dimatikan dulu. Halo, tolong musiknya dimatikan. Tolong musiknya dimatikan dulu. Nggak ada musik, Pak. Saya dengar musik dari siapa ini? Di-unmute semua, Pak, peserta. Ini saya dengar lagu ini. Padahal saya nggak punya musik ini saya. Nggak ada musik, Pak.